Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Rabu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita maknai kebaikan Tuhan ini dengan kembali bersedia menerima firman Allah di renungan pagi saat ini. Mari saudaraku, kita awali dengan doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan bagi kami. Berkenan Engkau berkati kami terus Tuhan, khususnya di hari ini, agar di dalam kami membaca Alkitab, memberitakan dan merenungkan firman-Mu, lewatnya kami semakin diperkaya menjadi orang-orang yang berhikmat, berakal budi, beriman demi untuk kemuliaan nama-Mu. Berfirmanlah untuk kami Tuhan, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab Ulangan 10 ayat 12 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Saudaraku, tema khotbah kita di pagi Rabu ini dalam Sabda Bina Umat tertulis demikian: Tuhan meminta kepada umatnya. Tuhan meminta kepada umatnya. Saudaraku, terlalu sering kita dibangun dalam sebuah kesadaran bahwa hanya kita yang memiliki kewenangan untuk meminta kepada Allah. Ya. Karena kita pahami Allah itu adalah sosok yang sempurna, sehingga Dia tidak membutuhkan apa-apa lagi di dalam eksistensinya atau di dalam keberadaannya. Tapi kitalah yang harus meminta kepada Allah, karena kita bukan sosok yang sempurna, karena kita masih ada di alam fana atau dunia ini. Kita belum ada di tempat yang kekal. Makanya di dalam Injil Matius itu selalu menjadi jebakan bagi kita. Di sana dikatakan, mintalah maka engkau akan mendapat, dan seterusnya. Jadi betul-betul kita mengkondisikan hanya kita yang meminta dan meminta kepada Allah. Nah, saudaraku, tema khotbah kita pagi ini hendak berkata lain. Ternyata Tuhan juga meminta kepada kita. Itu bunyi tema khotbah kita. Tuhan meminta kepada umatnya. Maka apakah tema ini akan berkata kepada kita bahwa Tuhan meminta makanan, Tuhan meminta minuman,
meminta uang dan seterusnya, sama seperti yang diminta manusia kepada Allah. Saya pikir ini baik untuk kita renungkan supaya kita tidak terjebak dalam pengertian yang salah. Kalau manusia meminta kepada Allah, tentu apa yang dia butuhkan dalam hidupnya, sandang, pangan dan seterusnya. Tetapi kalau Allah yang meminta kepada manusia, bukan dalam bentuk materi atau benda, tapi dalam bentuk kesetiaan, artinya mengakui Dia, percaya kepada Dia. Itulah iman yang dimiliki manusia. Supaya dengan kita percaya kepada Dia, Dia memberikan apa yang kita butuhkan. Tapi percaya itu dengan total, bukan karena ada maunya lalu kita bilang saya percaya Tuhan. Tidak. Mari kita lihat ayat 12 bacaan kita. Dia berkata begini, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Takut akan Tuhan Allahmu itu tadi, kita menyembah Dia, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi sangat berbeda apa yang diminta manusia kepada Allah dan apa yang Allah minta kepada manusia. Karena memang sudah betul kalau Allah tidak membutuhkan lagi materi. Yang Dia butuhkan adalah kekuatan iman kita terus berpaut kepadanya, terarah kepadanya, supaya Dia memberikan kepada yang meminta, yang percaya kepadanya. Saya pikir ini senada dengan apa yang menjadi kebiasaan manusia. Biasanya kita akan betul-betul memberikan apa yang ada pada kita kepada orang-orang yang betul-betul percaya kepada kita. Kalau orang itu tidak percaya kepada kita, bahkan cenderung menjahati kita, kemungkinan besar kita tidak akan memberikan apa yang dia minta atau apa yang dia butuhkan. Jadi sangat sederhana sekali saudaraku untuk menjawab apa yang Tuhan inginkan hanya dengan percaya. Kita tidak harus mengeluarkan dompet kita, kita tidak harus memberikan surat tanah kita, kita tidak harus memberikan apa yang ada pada kita. Percaya dan akui Dia adalah Tuhan, tekun beribadah kepadanya. Saya yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada saudara dan saya. Karena itu janji Tuhan saudaraku. Karena ada bagian Alkitab yang berkata juga, apabila engkau menolak aku di hadapan sesama manusia, maka di hadapan Bapakku aku juga akan menolak engkau. Aku tidak akan mengenal engkau. Jadi penting pengenalan akan Tuhan, percaya kepada Tuhan, menyembah Tuhan, itu penting sekali. Jangan kita abaikan. Karena hanya dengan demikian ada kekuatan dari diri kita untuk terus mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, kenapa saudaraku banyak manusia sekarang terjerumus jauh sampai kedalaman kehidupan yang katakan parah? Karena dia kehilangan pegangan, yaitu iman kepada Allah, yang membuat dia stabil dan gampang diombang-ambingkan oleh permainan dunia ini. Tapi kalau dia punya iman, dia tidak akan gampang jatuh dalam pencobaan. Karena pengakuan akan Tuhan itu akan
melindungi dia, akan menopang dia. Bisa kita bayangkan saudaraku, kalau sang pemilik hidup yang ada di pihak kita, yang menolong dan membantu kita, saya pikir itu kekuatan yang maha dahsyat. Dalam catatan sejarah Israel sudah jelas sekali bagaimana Tuhan berbuat luar biasa kepada mereka, karena mereka meminta dan percaya kepada Allah. Tapi ketika mereka melepaskan Allah dan menyembah Allah lain, tidak memberikan apa yang Allah minta kepada mereka untuk setia dan beribadah kepadanya, malah mereka beribadah kepada yang lain, Tuhan tinggalkan mereka. Kita belajar dari Daniel saudaraku, di kerajaan Nebukadnezar, ancaman luar biasa yang dia hadapi, karena diminta kepada Daniel untuk tidak setia kepada Allahnya. Jangan beribadah kepada Allahnya, tapi beribadah kepada Allah yang disembah oleh Nebukadnezar. Daniel tidak mau. Dia tetap berikan ibadahnya, penyembahannya kepada Allah yang sama saudara dan saya imani. Dan mari kita lihat, walaupun pada kenyataannya dia mendapatkan hukuman yang luar biasa, dilempar ke dalam api yang sangat panas, tapi Allah menolong Daniel. Saya pikir ini baik, supaya kita mulai bangun kepercayaan kita kepada Allah. Saya yakin kalau kita kembali berkomitmen, Tuhan, di tengah kekuranganku, aku mau membangun imanku untuk terus percaya kepadamu, maka Tuhan akan tolong kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita terjebak dalam nistanya hidup. Karena orang yang beriman, Tuhan tidak akan uji imannya melebihi dari kekuatannya. 1 Korintus 10:13. Mari saudaraku, firman ini baik untuk kita renungkan, karena kita sadar di hadapan atau di depan kita banyak sekali tantangan yang terus merayu menggoda kita. Hanya karena kita punya iman, kita bisa mengatasi itu. Kalau tidak, maka kita akan goyah. Karena itu apa yang Tuhan minta kepada kita, bangun iman kita, bangun, lakukan itu. Tapi dengan tulus dan jujur, dengan ikhlas tanpa pamrih. Maka percaya, Tuhan ada di pihak kita, maka tidak akan ada lawan kita. Selamat membuktikan saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu di pagi ini. Kami sungguh bersyukur karena firman di pagi ini mengingatkan kepada kami bahwa bukan hanya kami yang harus meminta kepada Allah, tapi kami juga harus tahu bahwa Allah juga meminta kepada kami. Bukan materi kami, bukan status sosial kami, tapi Tuhan minta supaya kami menyatakan kesetiaan kami kepadamu, betul-betul hanya menyembah Engkau dan percaya kepadamu. Maka dengan demikian Tuhan akan memberkati kami. Karena itu Tuhan tolong kami agar kami tidak selalu terjebak dengan pengertian kedagingan kami, tapi betul-betul kami berjalan di jalan iman kepada Kristus. Maka hidup kami selalu ada dalam ketaatan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Pimpin kami sepanjang hari ini memasuki ibadah keluarga nanti malam. Tuhan tolong berkati agar semuanya boleh mengambil bagian di dalamnya dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.